Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IPS kelompok 14. Nama saya Yusuf Malindo, NIM 2386202077 dan Angga Wahyu Saputra 2386202066 dan Yuda Dwi Pamungkas 2386202077. Memahami lingkungan hidup dan keanekaragaman sumber daya alam. Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan atau dipergunakan oleh manusia untuk keperluan hidup dan pembangunan. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam tidak hidup. Lingkungan hidup menyediakan ruang di mana semua keadaan yang ada dalam ruang yang kita tempati, dan semua itu dapat mempengaruhi kehidupan. Lingkungan hidup merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana merupakan ruang dan waktu dan seluruh makhluk lainnya. Ancaman keanekaragaman hayati. Ancaman keanekaragaman hayati dapat menyebabkan kerusakan atau kepunahan spesies-spesies di suatu ekosistem. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu ancaman alam dan ancaman antropogenik. Dalam pandangan Islam, ancaman keanekaragaman hayati dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya untuk menjaga kelestarian alam. Sebagai manusia, kita harus menjaga dan melestarikan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Ancaman keanekaragaman hayati kearifan lokal. Keanekaragaman hayati dan kearifan lokal merupakan dua konsep yang saling terkait dan penting dalam pengelolaan lingkungan. Kearifan lokal mengacu pada pengetahuan, nilai, dan praktik tradisional yang diterapkan oleh masyarakat setempat dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alamnya. Kearifan lokal dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan alam dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana, yang dapat membantu untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dengan cara menjaga kesinambungan budaya yang berhubungan dengan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam adalah proses mengolah, mengatur, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dalam pengelolaan sumber daya alam, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu 1. Prinsip efisiensi. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dengan jumlah yang minimal. 2. Prinsip berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara berkelanjutan, sehingga dapat digunakan oleh generasi saat ini dan generasi yang akan datang. 3. Prinsip ekologis. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat memelihara keanekaragaman hayati. 4. Prinsip sosial. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi manusia, bagi masyarakat. 5. Prinsip ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan aspek ekonomi, sehingga dapat menciptakan keuntungan bagi negara dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah proses mengelola, mengatur, dan mengoptimalkan kondisi lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu 1. Prinsip pencegahan. Usaha-usaha untuk mencegah kerusakan lingkungan harus dilakukan sejak dini. 2. Prinsip keselamatan. Usaha-usaha untuk menjamin keselamatan lingkungan harus dilakukan sejak dini. 3. Prinsip partisipasi. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengelolaan lingkungan hidup. 4. Prinsip
keterpaduan. Berbagai sektor harus bekerja sama dalam pengelolaan lingkungan hidup. 5. Prinsip kesinambungan. Usaha-usaha untuk melestarikan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan. 6. Prinsip kesetaraan. Semua pihak harus merasa sama haknya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulannya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, potensinya, dan jenisnya. Indonesia merupakan negara tropis dengan sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya alam telah berubah menjadi pengeksploitasian alam. Dengan bertambahnya populasi manusia dapat berimplikasi pada menipisnya sumber daya alam Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.